Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi ada di farm atas belakang. Kalau kalian lihat jemuran nggak usah diliatin, karena hujan. Ini kita bikin video hujan lagi, dan kemarin hujan lagi, kutir lagi langka banget, hujan mulu. Tapi alhamdulillah masih dapat, walaupun sedikit, tapi ikan makan semua yang di sini. Nah, gua mau mindahin, ini yang di belakang gua, ini burayak padet banget burayaknya. Dari kemarin ini udah harus dipindah, karena kalau nggak dipindah dia bakal kecentet. Kecentet itu dia gizi buruk itu dia palanya gede, badannya kecil. Nah, ikan ini kalau misalnya dibiarin dia bisa gizi buruk. Kenapa? Karena kepadatan ini bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Nah, otomatis nanti ikan itu lama pertumbuhannya dan dia bisa kecentet, bahkan gizi buruk. Nah, contohnya udah kita bahas di video yang lalu, salah satu penyebabnya ikan kecentet atau gizi buruk itu kepadatan, bahkan juga bisa kekurangan pakan. Tapi di sini insya Allah pakan nggak kurang, tapi kepadatan itu berpengaruh. Jadi kita akan langsung lihat progresan proses pemindahan burayak langsung dari farm atas ke bawah. Jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram kita di calon_cuan, khusus harga 50 ribuan sampai 100 ribuan, atau ke Galaxy Co Indonesia khusus grid mantap ajib langsung kita. Nah, ini jadi yang di sini udah diserokin. Ini belum selesai. Jadi ini satu bak, kita satu serokan. Nah, ini jadi burayaknya udah kita pindah. Ini akan kita pindah ke kolam terpal yang ukurannya 120 kali 70 kali 30. Nah, ini anakannya lumayan banyak, alhamdulillah. Tuh, ini udah lumayan, udah kasar lah. Jadi ini siap kita pindah. Ini banyak tuh. Ini banyak banget ya, pada tewas di bawah. Pada tewas di bawah kan tuh. Mati di bawah. Jadi nggak apa-apa, yang mati belum rezeki lah. Ini juga sama. Nah, kita akan lihat progresnya di sini. Jadi kalau mati ya tadi belum rezeki, udah itu aja. Jangan diambil pusing. Ini yang HM kemarin kita breeding, baru kita pindah tuh. Ini yang HM baru kita breeding kemarin, Jadi langsung kita pindah sekarang. Terus yang di sini juga nih, Ini ada juga yang mau kita pindah tuh. Burayaknya masih kecil. Ini umur 3 hari baru kita pindah. Jadi udah bisa berenang bebas. Jadi burayak bisa berenang bebas di sini tuh kita pindah ke pembesaran tanpa ikut jantan. Jadi jantan itu nggak ikut kalau di sini. Kalau misalnya kalian emang kagak apa-apa, burayaknya nggak ada jantan, aman, tenang aja. Kalau misalnya kalian takut burayaknya ada predator jentik nyamuk, nah gampang, kalau misalnya nggak pengen ada jentik nyamuk. Kalau kalian lihat, kita nggak pernah pakai jantan, kenapa? Karena memang udah biasa di sini, nggak pakai jantan. Jadi ada jentik nyamuk nggak? Kalau misalnya dikit aman, nggak ngaruh. Jadi kalau cuman dikit, jentik nyamuknya nggak ngaruh, aman. Yang penting jentik nyamuknya nggak banyak, kalau banyak ya itu bisa mati burayaknya, karena jentik nyamuk itu predator, dia bisa gigitin burayak. Gua udah pernah eksperimen sendiri ngeliatin. Nah, ini akan kita serok lagi, Jadi ini masih banyak, tuh. Ini udah satu kali serok, tapi belum selesai. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat, ini jenisnya apa? Ini sama barongsai. Kita nyetak barongsai lebih dari 300 pasang, tuh. Tuh, banyak banget anakannya, alhamdulillah tuh. Tuh, anakannya banyak, alhamdulillah. Jadi kenapa kita pindah? Karena ini udah kepadatan, Tapi kalau misalnya kalian lihat, ini usianya, tapi rata-rata size-nya aman, Ini rata-rata aman size-nya, Kenapa rata? Karena ini masih aman, burayak segini. Tapi kalau dia udah 1 bulan ke atas, ini nggak bisa, Dia bahkan bisa, kalau kepadatan seperti ini bisa mati. Makanya kalau misalnya kalian lihat, ini kita mau serokin semua, karena memang ini udah kepadatan. Jadi alhamdulillah. Nah, ini sekarang udah di usia berapa, Ini udah 3 mingguan, Jadi kalau misalnya 3 minggu di sini tuh kita pindah ke bawah ke kolam terpal. Biar apa? Biar cepet gede. Jadi kalau misalnya di bak seperti ini, sekarang kita nggak pakai pembesaran, Kita pakai pembesaran di kolam terpal, lebih cepet gede, lebih efektif. Jadi kalau kalian pengen burayak cepet gede, gampang, taruh di tempat yang besar. Semakin besar tempatnya, semakin besar semakin cepat pertumbuhan ikan. Jangan lupa dibarengi dengan perawatan ikan, terus kesehatan ikan juga diperhatikan, sifon, ganti air kalau misalnya udah bau airnya, jadi biar ikan juga sehat. Nah, ini kalian bisa lihat ya,
burayaknya banyak ini, alhamdulillah tuh. Jadi kita akan pindah ke kolam pembesaran di bawah biar apa? Biar pertumbuhannya lebih cepat. Itu lagi dikuras, jadi yang kolam bawah tuh semuanya lagi dikuras total. Jadi yang kolam terpal semua, yang kolam terpal apartemen, terus yang kolam terpal yang gede itu dikuras total semua. Jadi biar apa? Biar ikan juga turun semua ke sana. Nanti yang bak ini kita akan breeding lagi. Jadi tetap kita breeding terus. Yang penting kalau kalian pengen usaha di ikan cupang, cetak yang berkualitas. Intinya itu aja. Sebanyak apapun ikan, kalau kalian nyetak kualitas, kalian nggak akan pusing ngejualnya. Tapi kalau kalian nyetak kuantitas, sebanyak apapun ikan kalian, kalau misalnya panen besar, nah itu akan menjadi problem ya. Kalau misalnya panen besar nggak ada kualitasnya, kalian bakal pusing sendiri karena permintaannya sekarang itu pada minta kualitas semua. Makanya pertahankan kualitas, mau naik mau turun, usaha apapun kalau ada kualitasnya dia akan dicari sama buyer. Intinya kayak gitu, konsisten sama kualitas itu perlu. Nah ini jadi yang burayak tadi di atas ini persiapan pindah ke rak apartemen. Jadi ini udah dikuras total. Kalau yang kemarin 1, 2 di sana di tengah, 3 di pojok, sama yang di sini udah dikuras, udah disifon semua. Ini udah diisi air, ini juga sama. Jadi yang tadi burayak ini akan pindah ke sini. Jadi ini total ada kita turunin 20 lubuk untuk proses pemindahan di sini. Jadi yang di sana yang disortir dari sini kita pindah ke sana semua dijadiin 3. Jadi dijadiin 3. Nah, pindah ke sini. Jadi ini yang burayak ini yang bahan barongsai. Ini total ada 1.600 ekor. Yang ini 600, yang ini 500 lebih dikit, yang ini 500 lebih dikit. Jadi kita bulatkan 1.600 saja. Jadi alhamdulillah ini udah selesai. Ini yang notol semua. Jadi yang kita pindah ke sini yang notol semua. Jadi yang bahannya udah kelihatan, udah jadi lah bahannya. Tuh, ini yang udah notol semua. Jadi ini campur sama HM, bukan cuma sama barongsai doang tuh, ada HM juga. Jadi nanti ini akan kita botolin atau kita sortir sekitar sebulan lagi. Kenapa sebulan lagi? Karena kita pengen ikan ini kelihatan progresnya di farm. Jadi kelihatan nanti mutasinya udah pas, udah enak, baru kita botolin. Nah ini juga sama. Tuh, ini juga sama. Jadi yang di sini sama tuh, ini burayak semua. Tuh, bukan burayak sih ya, ini jatuhnya bahan, bukan buat burayak. Kalau burayak tuh sebulan ke bawah. Ini yang udah udah mutasi semua tuh. Jadi dia ada 600 ekor. Nah, sama tuh. Campur sama PK sama HM. Kebanyakan barongsai ini kita nyetak. Terus 3 lubuk. Ini kosong semua. Jadi 1 2 3 ini kosong. Jadi ini akan kita isi juga sama yang dari atas juga tetap. Jadi akan kita isi juga. Nah ini kosong, ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini akan kita bobok dulu. Jadi bawahnya akan kita bikin proses pembuangan juga. Jadi kita pakai pakai shock dratnya ini. Jadi ini yang 1 in. Jadi 1 in ini kita gabung. Jadi shock dratnya kita gabung 2, dijadiin 1, terus tembus ke sini. Nah ditembus ke sini tuh. Nanti di sininya pakai keni yang 1 in juga tuh. Nanti ini bisa kita cabut. Jadi kalau misalnya kita proses nguras total, ininya tinggal kita cabut keninya tinggal cabut ke sini. Nanti dia adanya di sini tuh. Jadi ini bisa dibuka cabut tutup. Kalau misalnya kalau misalnya cuman keniknya nyampe sini, atau bisa di lem otomatis di sambungan kenik sama shock dratnya. Nanti ini airnya cuma segini aja, susah kita udah pernah buat di atas waktu itu salah. Nah ini kita belajar dari kesalahan, dan sekarang kalau misalnya nguras otomatis air kebuang semua, karena ini bener-bener sampai pojok sampai pojok sampai dasar. Jadi nanti airnya tuh kebuang semua. Jadi kita tinggal proses pembersihannya lebih gampang kayak gitu. Nah ini nggak akan kita kasih ketapang, karena kalau kasih ketapang agak banyak juga ketapangnya, sedangkan ketapang kita lagi sulit juga. Jadi ini akan kita biarin aja di sini perawatannya. Terus kalau misalnya pertanyaannya
Warnanya gimana nanti kalau nggak pakai ketapang? Kalau warna gue udah sering bilang itu dari genetik. Jadi kualitas indukan dan genetik itu berpengaruh terhadap warna. Jadi kita nggak perlu aneh-aneh lah untuk perawatan warna. Nanti dia juga nongol sendiri kayak gitu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Terus ini udah 3, ini akan kita isi sama burayak. Terus yang ini akan kita isi sama burayak juga. Tapi ini nunggu dibobok dulu karena ini akan kita pasang dulu pembuangan otomatis. Sekarang musim hujan. Jadi air aja langsung naik tuh. Jadi airnya aja langsung naik tuh. Jadi pembuangannya kita pakai yang ininya dipotong jadi di nah seperti ini tuh. Jadi ini ada pembuangannya itu kita gerinda ininya di selet ada 1 2 3 4. Jadi nggak bakal nyampe sini tapi dia ke sini dulu ke pinggir-pinggir. Kalau terlalu luber berarti dia masuk ke sini juga. Jadi ikan nggak langsung masuk jadi ikan nggak akan kebuang kayak gitu. Terus yang di sini updateannya ini yang indukan akan kita breeding. Nah, kenapa burayak tadi kita pindah? Karena kita mau pakai baknya. Jadi baknya mau kita pakai sama ikan yang lagi mau kita breeding. Ada sekitar 30-40 pasang yang akan kita breeding. Kalau kalian lihat, ini kita pakai female yang ada kutilnya nih. Kita zoom ya nih. Ini female ada kutilnya. Ini udah kawin 2 kali ya. Dan ini akan kita kawinkan lagi. Jadi 3 kali kawin dia. Kalau misalnya kalian tanya, kutil kayak gini ngaruh nggak ke burayak? Ini nggak ngaruh sama sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian masih tanya, kalau misalnya ada kutil aman nggak? Aman, karena kutil itu bukan bawaan genetik, dia penyakit yang tumbuh di saat ikan udah kita sortir. Jadi bisa kena bakteri atau bisa kena jamur, parasit. Nah dia tumbuh kutil. Jadi bukan dari bawaan genetik ya, karena ini kita udah breeding 3 kali, female-nya dari pertama itu nggak ada kutil. Nah dia tumbuh kutil di yang kedua. Jadi sampai sekarang yang mau kita breeding ketiga dia baru ada kutilnya membesar. Waktu kedua kecil, sekarang udah gedean. Jadi aman, nggak ngaruh ke burayak. Terus ini juga sama, ada kutilnya tuh. Nah ini kutilnya lebih gede. Tuh kutilnya lebih gede di dorsal atas tuh. Jadi ibarat kata manusia ini tumor. Jadi kalau misalnya nggak diangkat ya dia bakal tumbuh besar. Nah caranya gimana? Diangkat itu dioperasi Jadi kita pingsanin dulu ikannya pakai batu es atau pakai tembakau, terus kita angkat pakai gunting kuku. Jadi biar dia ininya keangkat tapi agak susah kalau di dorsal karena dia udah nyatu sama kiri kanan daging ikannya. Jadi susah lah seperti itu. Jadi nggak apa-apa, kita biarin aja. Semoga bisa sehat lah sampai dia kita off produksinya. Ini ada HM juga. Ini HM juga sama gendut banget tuh. Ini juga sama HM gendut banget Jadi sengaja kita pindah ke sini, kita kuras total karena kita mau pakai bak yang di atas itu buat ikan yang mau kita breeding nanti proses pemindahan burayak ya. Jadi sekian dulu kita bikin videonya. Nanti kita update lagi selesai ikan yang di sini udah rapih nih. Mantap.